Halo guys, jumpa lagi bersama saya Jenar Masat Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini ya, kita akan unboxing ikan dari huruf F, terus huruf J sama huruf L ya teman-teman. Dan kenapa ini di loncat-loncat ya, karena kemarin itu ada yang tidak ready stock ya, jadi kita beli yang ada dulu ya di toko akuariumnya. Dan sekarang untungnya untuk ikan-ikan yang kemarin tidak ada, sekarang sudah ada dan sudah saya beli ya teman-teman. Dan ikan apa saja yang saya beli ya, 3 jenis ini. Langsung saja kita mulai unboxing ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia ya. Di plastik masih ada 3 jenis ikannya ya. Kita langsung lihat satu persatu ya teman-teman. Semoga ikannya hidup semua ya. Oke, kita buka dulu ya teman-teman, dan kita lihat ikan yang pertama, yang ini dulu. Nah, ini ada ikan manfish ya teman-teman. Dan kenapa saya beli ikan manfish atau angelfish? Waduh, ada yang mati satu teman-teman. Wah, sayang sekali ini. Nah, ini dia. Dan yang 3 ekornya lagi ini, nah masih hidup teman-teman, walaupun menggap-menggap ya. Dan airnya juga butek sekali. Ini harus langsung saya masukkan ya, harus cepat-cepat. Dan ini takutnya semuanya mati ya, kemungkinan besar ini bom amoniak ya, ikannya buang kotoran di packingannya teman-teman. Dan saya juga, waduh, ini ada pakan juga teman-teman tuh. Nah, mungkin ini ikannya bukannya dipuasain ya, tapi ini malah baru dikasih makan kayaknya teman-teman. Nah, ini dia ya, kita juga tidak tahu ya di toko itu seperti apa ya teman-teman. Nah, ini ada 3 ekor yang tersisa ya, harusnya 4. Nanti kita beli lagi ya untuk mencukupi atau untuk menambah menjadi 4 ekor ya teman-teman. Nah, dan kenapa ini saya beli ikan manfish atau angelfish tapi kita unboxingnya itu huruf F, J sama L ya. Nah, karena di tempat saya di sini ikan manfish ini sering disebut ikan layang-layang ya, karena untuk ikan yang dari huruf A, kalau misalkan ini disebut angelfish, ikan dari huruf A sudah ada ya teman-teman, dan huruf L saya sudah bingung, dan yang ada hanya ini ya. Dan saya ingat kalau di tempat saya di sini istilahnya itu penyebutannya ikan ini ikan layang-layang ya teman-teman. Dan oke, kita langsung masukkan saja ya, karena ini sudah memprihatinkan sekali yang lainnya tuh. Dan yang satu sudah mati ya teman-teman. Dan nanti saya akan lanjut lagi ya tuh. Nah oke teman-teman, ikannya sudah saya masukkan ke dalam wadah dan sedang dioplos ya airnya. Kita tunggu dulu selama 15 menit sambil kita lanjut lagi ya teman-teman. Nanti kita lihat ikannya ketika sudah di tank saja ya teman-teman. Dan kita lanjut ke ikan yang kedua ya teman-teman. Nah oke, di sini ada ikan. Nah, ini juga sedikit aneh ya teman-teman. Saya beli ikan sapu-sapu sinodontis ya teman-teman. Ini ikan sinodontisnya dan semuanya hidup ya. Dan kenapa saya beli ikan sinodontis? Nah, ini di yang saya searching ya di Google, nama ikan ini ada juga yang menyebut ya, dan bahasanya itu bahasa Inggris ya. Ini featherfin katanya teman-teman, featherfin sinodontis ya. Jadi saya beli ikan ini karena masuk ke huruf F ya teman-teman. Dan nanti kita lihat juga ya di tank. Dan ini airnya juga agak butek. Sepertinya ini harus cepat-cepat kita masukkan ke tank ya teman-teman. Dan setidaknya kita oplos dulu nanti airnya ya. Dan kita lanjut lagi untuk ikan yang ketiga ya teman-teman. Nah oke, untuk ikan yang ketiga sekaligus yang terakhir. Nah ini dia ikannya, ada ikan julung-julung ya. Nah sekarang ikan julung-julung ini sudah
ada yang menjual ya di toko ikan hias, karena di tempat saya sendiri di sini ikan ini sudah langka sekali teman-teman. Dan kebetulan di toko akuarium ikan ini sudah ada yang jual ya, entah ini untuk pakan atau apa, tetapi ini harganya hampir sama ikan gapi dan juga ikan moli dan plati ya teman-teman. Berarti karena memang ikan ini katanya sudah hampir punah ya, saya lihat di Google, saya cari-cari ya, katanya informasinya ikan ini hampir punah. Jadi sekarang mungkin sudah mulai ada yang memelihara ikan ini sebagai ikan hias ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini ikan yang ketiga ya, sekaligus ikan yang terakhir. Kita langsung masukkan ke tank dan saya aklimasi dulu. Nanti kalau sudah saya akan videokan lagi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu dia ya di pojok. Nah ikannya sudah kurang lebih 15-20 menitan dan kayaknya sudah tidak terlalu megap-megap, jadi sudah bisa ya kita masukkan. Dan sambil kita nunggu sebentar lagi, kita akan bahas dulu ikan-ikan yang ada di sini ya, karena di sini ikan-ikannya sudah aktif-aktif dan juga mungkin sudah full beradaptasi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, untuk ikannya sudah berenang ke sana kemari ya teman-teman. Nah, dan untuk minggu ini, ikan yang minggu kemarin masuk ke akuarium ini, alhamdulillahnya tidak ada yang mati dan tidak ada juga yang sakit ya teman-teman. Nah ini sekarang kondisinya kurang lebih ya bisa dibilang 80% sudah aman ya, walaupun memang masih ada saja ikan yang kurus ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ikan kometnya juga baru gemuk satu ya yang putih. Nah yang ini dua lagi masih kurus ya, jadi masih agak gimana ya teman-teman istilahnya, saya itu masih khawatir lah untuk ikan yang sudah masuk ke sini, karena walaupun mereka itu sepertinya sehat ya, aktif-aktif, tapi kalau misalkan masih kurus, nah itu masih menjadi PR ya untuk saya. Karena memang kalau ikan sudah kelihatan kurus seperti itu biasanya suka mendadak mati ya teman-teman, entah itu karena kurang pakan atau apa ya. Tetapi yang saya rasakan dan saya alami di sini, memang kalau ikan sudah kurus seperti ini, ikannya lincah, aktif tetapi kurus ya, nah itu suka mati mendadak ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa menjamin kalau misalkan ikan ini aktif-aktif dan sehat-sehat, ini tidak bisa menjamin sampai akhir konten nanti ikannya masih seperti ini ya teman-teman. Jadi saya sebutkan saja kalau ini 80% lah, 80% ikannya sudah positif hidup ya teman-teman. Dan oke, kita langsung saja masukkan ikan yang baru kita beli lagi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita masukkan dulu ikan manfishnya ya, karena yang tadi ada kejadian ikan yang tidak selamat ya teman-teman. Kita coba ambil manfishnya dulu ya, atau ikan layang-layang ya teman-teman. Di sini banyak yang menyebutnya ikan layang-layang ya, itu nama sebutan dari daerah saja mungkin ya teman-teman. Nah, oke, langsung 3 ekor kita masukkan ke akuariumnya ya. Semoga sisa yang 3 ekor ini hidup dan jadi besar-besar ya teman-teman. Nah oke, untuk ikan manfishnya sudah keluar ya, dan ikannya malah mojok ke sebelah sini ya teman-teman. Nanti kita lihat saja ya. Oke, untuk yang kedua kita masukkan ikan julung-julungnya ya teman-teman. Karena untuk ikan julung-julung walaupun kecil, ini ukurannya panjang semua ya. Semoga di akuarium ini berhasil selamat ya teman-teman, berhasil hidup ya. Nah,
Oke, ada yang kesangkut juga. Nah, sip. Tunggu satu lagi. Wish. Nah, dan untuk ikan julung-julung ini teman-teman, sekilas info saja ya. Untuk ikan julung-julung ini dia menyukai bagian atas ya, bagian permukaan air. Jadi ikannya ya mengisi bagian atas dari akuarium ini ya teman-teman. Dan untuk warnanya ternyata ikan julung-julung ini mempunyai warna yang bagus di bagian fin atas, fin bawah, sama di ekor juga sama teman-teman. Dan untuk tubuhnya walaupun kelihatannya hanya putih saja ya, ternyata itu ada metalik hijau ke biru-biruan ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut lagi untuk memasukkan ikan yang ketiga ya, yaitu ikan featherfin Synodontis ya teman-teman. Walaupun ikan ini sudah pasti akan bersembunyi ya di bebatuan, tapi tidak masalah juga ya teman-teman, karena untuk ikan-ikan sejenis sapu-sapu ini ya diperlukan juga di akuarium supaya mengontrol tumbuhnya alga ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita masukkan ikan sapu-sapu Synodontis ya, atau ikan featherfinnya ya. Nah sip. Aduh, ikannya stres semua teman-teman, jadi pudar ya untuk warna hitamnya. Tuh, ini makan sisa pakan juga ya, yang tidak termakan oleh ikan-ikan besar, membantu ikan-ikan tetra ya teman-teman, ikan-ikan emperor tetra makan pakan yang bubuk ya teman-teman di dasar akuarium. Nah, satu lagi teman-teman. Nah, oke, semua ikan sudah masuk ya teman-teman. Kita langsung lihat satu persatu ya. Nah, oke teman-teman, untuk ikan layang-layangnya ya, ikannya masih kenalan ya teman-teman tuh sama ikan-ikan komet ya. Dideketin mulu tuh sama ikan komet dan juga ikan barbir ya teman-teman. Nah, dan untuk ikan layang-layang ini atau populernya itu ikan manfish, sepertinya masih beradaptasi ya, karena untuk berenangnya juga masih nabrak-nabrak kaca akuarium, dan untuk bernapasnya ya itu masih menggap-menggap sekali teman-teman, masih cepat sekali ya. Nah, kita tunggu dulu ya. Dan nanti kalau misalkan sudah full adaptasi ya teman-teman, ciri-ciri ikan yang sudah full adaptasi itu biasanya untuk bernapasnya itu sudah santai lagi ya teman-teman, tidak cepat seperti sekarang ya. Dan untuk ikan selanjutnya yaitu ikan sapu-sapu Synodontis ya, atau ikan featherfin. Nah itu sudah mulai mencari-cari makan tuh di bawah ya. Dan yang dua lagi kemana itu teman-teman, sudah bersembunyi ya di batu. Lalu untuk ikan julung-julungnya sudah berada di permukaannya di bagian atas tuh, sebelah sana ya teman-teman. Ikannya sudah mulai keliling-keliling ya di bagian permukaan air ya teman-teman. Jadi untuk ikan bawahnya sudah ada, untuk ikan tengahnya apalagi ya ini sudah banyak, dan untuk ikan atasnya ini baru ada satu jenis ya teman-teman. Nanti kita tambah lagi ikannya untuk minggu depan ya. Dan untuk minggu ini mungkin seperti itu saja ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya teman-teman silahkan rekomendasikan ya ikan dari huruf M, huruf N, sama huruf O ya teman-teman. Dan untuk huruf M, N, sama O ini nanti kita unboxing lagi di minggu depan ya teman-teman. Kita cari dulu ikannya, kita lihat-lihat ya, kalau misalkan ada kita beli, kalau nggak ada kita cari dari huruf lain dulu ya teman-teman.
Dan silahkan buat teman-teman yang mau merekomendasikan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Dan untuk video kali ini mungkin hanya itu saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.